baik itu dengan machine learning, deep learning, itu kita sudah bisa membuat pemodelan. Nah, model yang sudah dibuat ini bagaimana caranya agar bisa dijalankan pada end user. Misalkan dijalankan di dalam Android, dijalankan di dalam iOS, dijalankan di dalam web, atau misalkan dijalankan di dashboard ya, CCTV ya, IP kamera dan lain sebagainya, embedded system. Nah, ini bagaimana cara menjalankannya? Itu yang kita bahas pada materi malam hari ini terkait dengan inference machine learning. Baik, mungkin sambil menunggu dulu, kira-kira ada yang mau dicoba dikonsultasi. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mulai materi pada malam hari ini. Untuk data longitude dan latitude, apakah perlu dinormalisasi seperti di-convert jadi geohash? Ya, sebaiknya kita convert dulu Pak menjadi geohash ya. Jadi nanti itu bisa biar satu format saja gitu. Biasanya sih seperti itu, dijadikan geohash. Tapi selain geohash bagaimana? Ya lebih enak sih geohash ya harusnya. Dan sudah ada juga library-nya kalau nggak salah di Python. Namanya apa ya? PyGeohash. Contoh, nah ini barusan saya kirimkan. Cara bacanya, encode dan decode-nya ada di PyP-nya, langsung bisa dibaca. Baik, sambil menunggu yang lain, mungkin saya ulang sekali lagi. Jadi untuk malam hari ini kita akan bahas mengenai inference machine learning. Bagaimana machine learning ataupun deep learning ini bisa dijalankan di dalam end user ya, baik itu web, Android, server, kemudian embedded system dan lain sebagainya, itu menggunakan teknik inference machine learning. Baik, mungkin kita langsung mulai aja untuk malam hari ini. Untuk PPT-nya sudah dibagikan, silakan bisa dilihat di WhatsApp grup masing-masing. Ya, jadi kelas pada malam hari ini masih gabungan antara kelas data science, machine learning, NLP, dan juga GAN. Nanti di minggu depan sudah mulai dipisah.
narasumbernya sudah confirm untuk mengajar di hari yang membahas spesifik terkait dengan subset atau topiknya masing-masing. Kita coba hari ini membahas detail mengenai bagaimana cara menjalankan model yang sudah kita latih, yang sudah kita training, dan sudah kita ekspor formatnya dalam bentuk. Kalau di deep learning tadi sudah belajar sama Mas Rusnanda, misalnya menggunakan Keras, itu outputnya adalah .h5 ya formatnya. Sementara kalau menggunakan machine learning, scikit-learn, itu kita bisa output ke dalam bentuk pickle, PKL, ya dalam ekstensi PKL. Nah, kedua ekstensi ini biasanya menyimpan model, ya termasuk kalau neural network itu bobotnya atau weight-nya, kita simpan dan bisa kita pindahkan ke dalam lingkungan mesin produksi kita. Artinya kan seperti ini, kalau kita ngoding data science atau dan lain-lain ya di dalam Google Colab, kita masih dalam fase development model. Nah, setelah diyakini modelnya ini sudah bagus hasilnya, barulah kita pindahkan modelnya ini ke dalam production server, sehingga nanti end user itu akan bisa mengamati atau mencoba ya ini inference-nya gitu langsung dengan data realnya seperti itu. Nah, ini contoh skema jalankan model machine learning atau deep learning kita di dalam web service ya. Jadi konsepnya adalah di sini web service. Web service itu apa sih? Web service itu sebagai penghubung di antara server dengan end user. Nah, di sini end usernya ada banyak, ada Android, ada iOS, ada web ya front end-nya, web front end ya di sini. Ada board ya embedded system mungkin, kemudian ada dashboard, ada kamera dan lain sebagainya. Yang mana ini nanti user akan bisa menginput data maupun melihat hasilnya. Sebagai contoh, misalkan saya punya data, saya punya model, misalnya model yang bisa memprediksi land use atau land cover. Diberikan suatu input gambar, misalnya saya foto dengan kamera handphone saya foto ke arah laut, kita sudah tahu itu adalah laut, tapi kan komputer nggak tahu itu adalah laut, sehingga ketika kita foto, maka yang dilakukan oleh kamera atau handphone adalah mengirimkan datanya ke server. Nah, skemanya seperti ini. Dari Android kita take a picture di sini, kemudian kirimkan ke server melalui mekanisme yang disebut dengan API atau Application Programming Interface, penghubung di antara server dengan klien atau dengan end user. Nah, fotonya tadi, gambarnya akan dikirimkan ke server melalui mekanisme yang disebut dengan API. Sehingga nanti di server ini dia akan foto tadi itu akan dicoba diprediksi oleh model yang sudah kita bangun ya. Misalnya kita buatnya di Google Colab, kita copy hasil modelnya ke dalam server kita seperti itu. Nah, nanti return-nya ini berupa jadi gini, ketika kita kirim data ke API atau ke server, ini yang disebut dengan misalnya POST, ya, nama metode pengirimannya adalah POST ke dalam server, dan nanti dia akan menerima respons. Ya, jadi di sini dia request, kemudian respons. Responsnya berupa apa? Biasanya berupa format komunikasi data. Biasanya itu dalam dua format, bisa dengan bentuk XML atau bisa berupa bentuk JSON. Ya, jadi ada dua format yang bisa digunakan. Kalau dari web bagaimana? Sama, dari web juga. Kita kirimkan dari web kita, ya misalnya kita kirim suatu gambar paru-paru, kemudian dikirimkan ke server, nanti server menerima, masukkan ke dalam model yang sudah dilatih, modelnya akan mengembalikan return misalkan ini normal atau ada indikasi COVID misalnya. Kembalikan lagi ke depan, hasilnya nanti muncul. Ini misalkan normal, ini ada COVID. Contohnya seperti itu.
Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan, silakan. Kalau sebenarnya tanpa kirim ke server juga bisa. Misalnya kita pasang modelnya di dalam Android-nya langsung, ya misalkan dengan TensorFlow Lite ya, atau misalkan kalau di embedded ya, ini contohnya dengan Jetson Nano ya, itu bisa kita langsung jalankan tanpa kirim ke server. Nah, tapi biasanya di dalam end user komputasinya itu terbatas ya, atau misalkan ada yang lebih konfidensial sehingga mengharuskan proses inference-nya terjadi di dalam server seperti itu. Jadi untuk pertemuan hari ini tidak hanya sekali, Bapak Ibu, inference machine learning. Nanti akan ada beberapa kali, karena agak panjang ya kalau inference machine learning, bagaimana menjalankan model yang sudah dilatih itu di dalam suatu server dan menerima hasilnya. Itu mungkin akan ada 3 pertemuan. Nah, jadi diharapkan pertemuan terkait dengan inference machine learning ini bisa dihadiri oleh Bapak Ibu seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan, silakan. Ya, baik, kita lanjutkan kembali. Nah, bagaimana cara kita setup sendiri production server agar kita bisa menyiapkan mesin untuk machine learning ataupun deep learning kita. Sebenarnya sama seperti dengan pengembangan sistem ya. Kita harus misalnya kalau modelnya seperti ini yang saya bahas adalah model seperti ini ya. Jadi kalau modelnya seperti ini, kita perlu setup web server dan juga database untuk penyimpanan data. Web servernya untuk apa? Untuk mempertemukan yang ini, API ini running di atas web server. Penyimpanan datanya juga beragam ya. Data yang kita kirimkan dari device ini biasanya akan disimpan di dalam penyimpanan data, bisa MySQL, bisa PostgreSQL dan lain sebagainya. Kemudian di sisi pastinya ada teknologi yang disebut dengan backend. Ya, jadi backend ini yang melekat pada server, tujuannya adalah berinteraksi dengan API. Jadi backend ini yang mengelola mekanisme penerimaan data dari end user atau pengiriman data, pertukaran data, kemudian keamanan, autentikasi, otorisasi, dan lain sebagainya, itu diatur di dalam backend. Nah, semuanya bisa menggunakan Python. Jadi alasannya kenapa training kita menggunakan Python? Karena tujuan akhirnya adalah di training ini untuk semua program adalah tidak hanya membuat pemodelan, tapi model yang sudah dibuat, bagaimana bisa dijalankan di dalam environment. Ya, jadi seperti itu. Kalau ada yang bertanya, kenapa menggunakan Python, bukan menggunakan MATLAB? Karena kita ingin membuat project-nya itu yang nanti Bapak Ibu akan kerjakan, itu langsung tidak hanya pemodelannya saja, tapi nanti bagaimana mekanisme jalan di sisi production server, karena real project yang kita kerjakan, seperti itu. Baik, kita lanjut lagi. Nah, untuk back-end-nya sebenarnya pilihannya banyak. Agar kita back-end itu sebenarnya hanya suatu istilah ya, istilah yang menyediakan API. Jadi API ini bentuknya adalah JSON atau XML. Nanti saya lihatkan ya. Kita bisa setup-nya itu dengan semua bahasa pemrograman, itu bisa dengan PHP, bisa dengan Python, Golang, JavaScript, bisa semua. Nah, tapi kita menggunakan Python. Kenapa menggunakan Python? Agar proses inference-nya mudah gitu. Karena gini, kalau kita menggunakan Golang, model kita kan Python. Sementara back-end kita Golang, berarti ada interaksi di antara keduanya. Nah, sehingga nanti di 4 kelas ini kita semuanya menggunakan back-end-nya itu adalah Python, seperti itu. Tapi hanya pengenalan saja ya, tidak terlalu detail, karena yang detail itu nanti di kelasnya full stack. Kemudian setelah kita setup web service-nya di bagian sini ya, di bagian server,
Oh ya, mungkin saya lihatkan dulu. Oh ya, ini saya bahas dulu ya. Di dalam server apakah bisa menyimpan banyak model? Bisa Pak, Pak Widodo ya. Ini kita bisa menyimpan banyak model. Berapa banyak model yang bisa kita simpan? Sebanyak N model. Kita pernah mengerjakan mengidentifikasi 30 jenis dokumen. KTP, NPWP, kemudian surat keterangan di dalam satu mesin yang sama. Yang dibedakan hanya API hit-nya saja yang dibedakan, seperti itu. Kemudian untuk embedded model, embedded machine learning di device pakai bahasa pemrograman apa? Ya, jadi sebenarnya banyak. Kalau di machine learning biasanya kita menggunakan bahasa C gitu kan, atau misalkan yang penting bisa support dengan bahasa mobile-nya. Dan itu nanti akan di-convert biasanya, tapi kita tidak dijalankan di mobile ya. Jadi kita model yang akan kita jalankan, karena ini ada 2-3 pertemuan, adalah modelnya seperti ini. Ada API-nya, di dalam API ini ada model kita, model deep learning kita, machine learning kita, ya ini untuk semua kelas kan sama deep learning, machine learning. Nanti case study-nya gimana untuk masing-masing kelas? Contoh gini, yang NLP. Misalkan saya menuliskan suatu keyword tertentu dari handphone saya. Saya masukkan keywordnya novel ya, misalnya tentang novel. Saya masukkan keywordnya misalkan sedih, senang, marah, misalnya. Saya masukkan keywordnya. Ketika saya kirimkan ke API, yang dilakukan adalah modelnya yaitu mengenerate novel. Nah, ini kan NLP ya contohnya. Nanti dia akan mengembalikan berupa novelnya gitu. Dengan memasukkan keyword, maka dikembalikan novelnya. Nah, ini adalah skema inputnya 1, outputnya banyak ya, jadi 1 ke N gitu. Ada juga banyak ke banyak, contohnya apa? Translasi mesin. Misalkan diberikan suatu kata dalam bahasa Indonesia, saya ketikkan di dalam device Android saya kirimkan ke server, nanti server ada program mesin translation di dalamnya, translasi mesin nanti akan dibahas ya oleh Pak Oki nanti di minggu depan ya terkait dengan translasi mesin. Nanti di dalam server kita ada model translasi mesin tadi, misalkan modelnya adalah sequence to sequence. Yang dilakukan adalah mentranslasikan dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa misalkan. Ya, nanti outputnya apa? Kembalikan lagi ke Android-nya, terjemahan dalam bahasa Jawa. Nah, itu contoh dalam NLP. Contoh dalam gambar bagaimana? Misalkan tadi saya sudah demokan ya, dengan menggunakan kamera kita foto misalnya pemandangan di hutan, kirimkan ke API, API akan meneruskan ke model, model akan memprediksi ini adalah hutan. Kirimkan lagi ke API, balikan ke Android, muncul tulisannya, ini adalah hutan. Sehingga end user device itu bisa mendeteksi ini adalah hutan, ini adalah savana, ini adalah cropland, ini adalah apalagi ya, dan seterusnya. Kemudian untuk kasus GAN, Generative Adversarial Network, ada beberapa Bapak Ibu yang ikut kelas GAN. Kasusnya bagaimana? Kasusnya adalah kita, misalkan contoh, memberikan suatu gambar. Ya, kita foto gambar kita. Misalnya dengan kamera depan, kita foto. Kirimkan ke API, API akan kirimkan ke model, model akan mengenerate wajah kita dalam bentuk sketsa. Ya, itu adalah GAN contohnya. Contoh lainnya lagi dari GAN apa? Misalkan kita foto pemandangan dalam musim hujan, kirimkan ke API, maka API akan mengirimkan ke server, dan server akan merubah pemandangan dalam hujan tadi menjadi bentuk kemarau. Nah, itu bisa dilakukan oleh GAN, gitu. Balikin lagi ke sini. Ya, jadi sebenarnya banyak yang bisa dilakukan machine learning atau deep learning dan bisa dijalankan di dalam end user ya, seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi untuk hari ini kemungkinan ngodingnya belum ya, karena ini perkenalan dulu bagaimana cara inference, karena ada beberapa hal yang harus disiapkan, jadi nanti saya minta Bapak Ibu untuk menyiapkan agar bisa di pertemuan berikutnya langsung ngoding kita, seperti itu. Kalau setelah translasi itu ada perbaikan sehingga bisa memperbaiki data training di server, ya bisa. Jadi
ini sudah banyak yang meneliti bagaimana cara mengupdate data training ya. Jadi bukan mengupdate ya, maksudnya hasil inference itu yang hasilnya bagus itu nanti akan dicoba apa ya, diperbaiki kualitas modelnya. Jadi auto update model ada seperti itu. Tapi tidak kita pelajari, Pak. Oke, lanjut lagi. Jadi mungkin sudah ada gambaran ya. Inference itu intinya dari end user kita kirimkan sesuatu, nanti akan menghasilkan analisa tertentu dan ditampilkan di dalam device-nya. Kalau yang data science bagaimana? Misalnya data science, saya punya data tabular tadi kirim ke API kirim ke server, ya sebenarnya API sama server satu server gitu. Nah nanti akan dikembalikan misalnya report tentang fraud, ya. Inputnya adalah laporan keuangan, outputnya adalah fraud, gitu. Ini adalah fraud. Atau inputnya adalah email, outputnya adalah spam atau not spam, seperti itu. Kalau bisa menyimpan banyak model, nah model ini sebenarnya gini, Bapak Ibu, nanti kita coba ya generate atau save model ya. Model ini yang di-save adalah modelnya dan juga bobotnya kalau neural network. Kalau misalnya modelnya model lain, ya berarti mekanisme inference-nya yang di-save, ya nanti kita lihat. Jadi, mau sebanyak apapun modelnya, ya nggak jadi masalah, yang penting storage kita masih cukup, gitu. Saya biasanya, kalau kita di BSI hanya satu server untuk model. Semua model kita di sana, gitu, di server tersebut. Nanti tinggal dibedakan endpoint-nya aja, makanya strateginya seperti itu. Ketika kita ingin mengerjakan project enterprise AI, servernya satu, tapi link untuk endpoint API-nya itu dibedakan. Tapi ingat, di sini tidak ada lagi proses training. Trainingnya sudah dilakukan di luar server ini. Ini adalah server production. Production hanya fokus pada bagaimana menjalankan di lingkungan. Tidak ada lagi proses pelatihan, seperti itu. Ya, ini nanti kita bahas ya, kalau modelnya akurasinya jelek disimpan ya. Ini teknis. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, berikutnya bagaimana menyiapkan mobile apps ataupun web app atau dashboard kita. Nah, ini kita buat di Android ya, Android Studio atau dengan PHP atau dengan React ya dan lain sebagainya, ini bisa banget. Kemudian kalau kita menjalankan di streaming bagaimana? Maksudnya streaming itu contoh video. Misalnya kita pasang CCTV di suatu mall. CCTV itu dia bisa mengamati pengunjung pria atau wanita, atau misalnya bisa mengamati berapa banyak yang parkir di dalam gedung. Nah, ini karena modelnya adalah streaming, karena kan video itu kan gabungan dari frame ya. Jadi misalnya 1 detik itu berapa frame. Nah, karena dia modelnya streaming, maka kita perlu mekanisme lain. Salah satu contohnya adalah Kafka. Dengan Kafka kita bisa menjalankan secara streaming gitu, itu bisa banget. Ya, kemudian adalah web service. Nah, jadi ini web service ini adalah standar yang digunakan untuk pertukaran data antara aplikasi atau sistem. Jadi antara misalkan device endpoint-nya itu adalah Android, mau bertukar Android kan ini kan Java ya, atau Kotlin, atau React mungkin. Nanti bertukar dengan server yang Python bagaimana? Bisa, karena melalui mekanisme API. Dia tidak bergantung pada suatu bahasa tertentu gitu. Yang dilakukan adalah request dan response. Request ini tadi ya, kalau misalnya dari Android mau kirim data, berarti kan dia request ke server dan ada responsnya, berhasil atau enggak, dan respons lainnya. Nah, di sini ada beberapa jenis web service ya, ada SOAP, ada REST ya. Jadi beda protokolnya aja. Contohnya gimana sih? Oke, kita lihat ya. Contohnya itu namanya BMKG data. Nah, ini contohnya data BMKG. Ini adalah contoh output dari API ya, atau output dari backend. Ya, contoh misalnya saya ingin melihat data gempa bumi misalnya yang terbaru.
Nah, di sini format yang dikeluarkan adalah format XML. Ya, ini format XML. Yang mana kalau end user yang membaca ini tidak akan jelas kan? Ini apa nih maksudnya? Karena dengan format XML gitu, tidak mengerti. Beda halnya ketika sudah kita ambil datanya, kemudian kita bentuk dalam format yang lebih bisa dibaca oleh end user. Nah, karena ini sudah XML, makanya kita bisa ambil tag ini. Ya, jadi kita balik lagi ke ini kita. Nah, jadi dari sini, anggaplah ini BMKG server yang tadi. Keluarannya adalah dalam bentuk XML. Nah, di Android-nya, kita akan ambil XML-nya, dan kita akan hias dengan tampilan yang mudah dipahami. Kalau kayak gini kan nggak dipahami. Tapi kalau kita ubah tampilannya menjadi lebih dipahami, itu jadi lebih bagi end user bisa dipahami. Contoh lain ya, misalkan gini, saya punya data misalnya dari JSON placeholder. Ini datanya formatnya adalah format JSON. Nah, output dari server backend tadi ya biasanya hanya dua, kalau nggak XML, JSON formatnya. Nah, bagaimana kita mengkreasikan di depan? Nah, itu tantangannya. Misalkan saya coba ambil lagi data lainnya, sebentar saya coba ambil ya dari Bentar, saya cek dulu yang mana ya. Ya, ini contohnya. Nah, jadi seperti ini. Anggaplah ini adalah API kita, alamatnya di sini. Ya, ini API kita lihat lagi. Ini servernya. Outputnya adalah ini, dalam format JSON outputnya. Output dalam format JSON ini akan diambil oleh Android. Jadi Android kita itu akan mengambil API ini dalam format JSON dan mengkreasikan tampilannya. Nah, ini tugas kita nanti mengkreasikan tampilannya. Jadinya seperti ini, yang sebelah kanan ya. Jadi sebelumnya seperti ini, sebenarnya kan ini thumbnail URL-nya ini bisa jadi gambar kalau kita buka ya. Kita buka jadi gambar. Nah, ketika di Android-nya sudah kita kreasikan jadi bentuk gambar. Nah, jadi Android-nya di sini. Dia akan mengambil ke API dalam format JSON, kemudian dikreasikan tampilannya sesuai dengan polanya sendiri. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan API dalam bentuk JSON. Kalau yang tadi contoh data BMKG, ini adalah dalam bentuk XML. Silakan kalau ada pertanyaan dulu terkait dengan kedua format ini. Oops, ini enggak ya, yang ini. Ini contohnya ya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Tidak ada pertanyaan? Saya lanjut lagi ya. Ya, ini perbedaannya, metode komunikasinya, ini XML, ini JSON. Ya, perbedaannya request dan response. Request itu ketika dari end user ada request ke server, ya. Requestnya ini bisa ada 4 biasanya, bisa get. Get itu kalau requestnya itu ingin mengambil nilai. Kalau post itu biasanya ingin menginput nilai. Put jika ingin mengupdate nilai. Dan delete jika ingin menghapus nilai. Dan responsnya biasanya ada response code 200, 500, 404 ya. Kalau 200 biasanya berhasil, kalau 500 itu internal server error, 404 tidak ditemukan dan lain sebagainya. Nanti ini bisa dibaca materinya. Nah, dalam membuat back-end server kita sendiri, ya, kita akan membutuhkan suatu framework namanya Flash. Ya, jadi Flash ini salah satu framework yang bisa kita gunakan untuk membangun API kita sendiri dengan bahasa Python. Nah, untuk membuat menggunakan Flash, nanti boleh dibaca-baca dulu. Silakan seperti ini, ya linknya ya. Terkait dengan Flash, dasar-dasarnya. Tapi kita di sini hanya bypass saja, maksudnya tidak terlalu banyak berinteraksi dengan Flash-nya gitu. Hanya menggunakan sedikit saja. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa
baca-baca dulu mengenai Flash. Ya. Di pertemuan berikutnya kita akan langsung implementasikan mesin kita ini sudah bisa jalan model deep learning-nya dari end user gitu. Jadi yang pertama silakan Bapak Ibu dipelajari dulu, dibaca-baca terkait dengan Flash ya. Jadi Flash ini adalah framework untuk membuat web dan juga API. Nah, kenapa pakai Flash? Agar implementasinya mudah. Kita hanya fokus pada model dan menjalankan model tadi. Seperti itu. Nah, di sini bahasanya bahasa Python. Sama ya, seperti kita membuat model di data science atau GAN, ya. From Flash, import Flash. Ini untuk mengimport modul Flash-nya. Bisa nggak kita jalankan di Colab? Ya, silakan dicoba dulu. Kemudian kita akan membuat fungsi ini endpoint-nya, ya, dan running-nya di mana. Nah, di sini contohnya saya ingin running di server lokal ya, localhost ini. Kemudian portnya 5150 misalnya. Portnya bisa diganti. Ya, nanti kita akan training data kita. Saya coba zoom dulu. Ya, ini contohnya adalah dalam bidang text processing ya. Jadi misalkan di sini saya menggunakan kasusnya adalah inputnya berupa teks ya, data IMDb. Kemudian saya lakukan proses teksnya ya, page sequence, mungkin belum dipelajari nanti pertemuan berikutnya. Kemudian training model, pembuatan model di sini, dan kita compile modelnya, kita training modelnya, dan kita simpan modelnya ya dengan fungsi save. Ini adalah untuk menyimpan model kita. Way-nya juga bisa, bobotnya bisa disimpan juga, silakan nanti disimpan. Sehingga nanti hasilnya ada dua, Bapak Ibu. Kita punya format H5 dengan kita juga punya format HDF5 kalau nggak salah satu lagi. HDF5 untuk bobotnya. Ya, jadi kita punya H5-nya, kita punya bobotnya, atau bobotnya juga boleh disimpan juga dengan format H5. Nah, ini kita lakukan di dalam Google Colab. Setelah kita latih di Google Colab ataupun di server lain atau di lokal, tapi saran saya jangan di lokal ya, karena prosesornya nanti dipakai terus-menerus bisa rusak. Nah, kita kopikan model ini ya ke dalam production server kita. Jadi embed bareng Flash ini. Jadi di dalam Flash-nya kita masukkan modelnya. Sehingga nanti orang hit Flash kita atau API kita, maka di dalamnya sudah ada model kita gitu. Kita lihat lagi ya di dalamnya. Nah, ini sebagai contoh ya. Misalkan saya punya endpoint-nya namanya /testing. Misalnya alamatnya di bisa.ai, misalnya /API/testing. Nah, ini saya sebagai end user dengan menggunakan Android, saya akan hit ke API tersebut. Yang dilakukan adalah pertama kali ketika ada request dari end user, maka yang dilakukan adalah load dulu modelnya. Nah, kemudian bisa juga load way-nya. Kemudian barulah kita jalankan prosesnya. Ini proses yang terjadi untuk memprediksi gitu. Memprediksi misalnya klasifikasi ya sederhananya. Nah, nanti responsnya kita responskan dalam bentuk JSON ataupun XML dengan menggunakan Flash ini. Jadi Flash ini sebagai kontainernya lah gitu. Di dalamnya ada model kita, ada mengoutputkan dalam bentuk JSON, sehingga nanti end user kita itu sudah bisa nerima lagi dalam bentuk JSON, dibaca, kemudian hasilnya sudah bisa memprediksi. Nah, boleh juga kita coba sebelum kita implementasikan di end user, kita gunakan aplikasi namanya Postman. Ini namanya Postman aplikasinya. Dengan Postman kita bisa coba uji coba API ini dengan Postman ya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba dengan Postman. Nah, jadi saya ulangi ya, yang perlu dilakukan satu, dipelajari Flash. Yang kedua, install Postman, aplikasi namanya Postman. Yang ketiga, boleh diinstal XAMPP. Ya, saya catat aja ya di sini.
yang harus dilakukan atau next-nya aku install XAMPP 2, install Anaconda. Kita runningnya di pertemuan berikutnya ini di lokal kita ya. Anaconda yang Python-nya 3,5 lah. Kemudian nanti install atau coba Flash. Kita uji coba juga WSGI namanya. Yang kelima, ya udah ini dulu. Ya, jadi seperti yang sebutkan sebelumnya Pak Wempi, TensorFlow Lite ya, ini kan juga bisa tadi saya sebutkan di awal. Kita bisa menggunakan TensorFlow Lite juga. Nah, tapi di sini kita ingin setup-nya itu enterprise karena sesuai dengan project yang akan kita bagikan nanti ya di dalam OJT nanti di on job training kita. Karena requirement-nya adalah menggunakan kita menggunakan API sehingga nanti Bapak Ibu kalau bisa ada yang mempelajari mengenai API ini seperti itu ya. Jadi nggak terlalu sulit kok, ini hanya tool saja bagaimana menjalankan machine learning dan deep learning di dalam enterprise system gitu, seperti itu. Nanti juga sebenarnya ini belum dioptimasi, maksudnya belum dioptimasi itu masih lambat pasti jalannya, bisa jadi berapa detik. Nah, kita bisa mengoptimasi bagaimana inference-nya ini menjadi lebih cepat ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Memakai Nginx apakah boleh? Nah, ini kita jarang sih sebenarnya pakai Nginx. Kita pakainya ini aja, pakai Apache 2. Kenapa? Karena sudah ada modul namanya WSGI. WSGI ini yang akan menghubungkan Apache kita dengan Flash ya, dengan Python. Nah, itu dengan WSGI. Install untuk kapan? Nggak hari Senin, nanti di hari Kamis, untuk hari Kamis. Jadi hari Senin sampai dengan atau hari Jumat ya mungkin, kemungkinan. Karena masih ada materi terkait bidang masing-masing yang belum dibahas ya nanti. Ya, baik, kita lanjutkan dulu. Nah, kemudian kita punya data juga, datanya bisa disimpan ya di dalam MySQL. Nah, kenapa kita menggunakan Python? Salah satunya Python sudah punya mekanisme terhubung dengan MySQL gitu, melalui ya MySQL Python. Ya, jadi nanti tinggal dimasukkan identitasnya, kita langsung bisa simpan datanya ke dalam MySQL gitu. Nah, jadi karena ini kan kita sesuaikan dengan project yang akan dikerjakan nanti ya Bapak Ibu. Karena projectnya itu kebutuhannya dengan MySQL, dengan Apache, dengan apalagi tadi dengan Flash ya. Oleh karena itu mengikuti saja dulu ya untuk teknologinya seperti itu. Sebenarnya bisa semua ya, dengan Nginx, dengan IIS itu bisa semua. Tapi kita karena ada requirement tertentu, maka kita gunakan requirement itu. Nanti akan diberikan server yang akan Bapak Ibu gunakan, jadi langsung dikerjakannya di server. Seperti itu. Nah, kemudian data yang sudah kita simpan juga sebenarnya bisa kita lihat lagi gitu. Data yang dari MySQL itu bisa banget. Ya, jadi nanti kita akan bagikan server kita, ada dengan Ubuntu servernya, kemudian web servernya Apache, database-nya MySQL, kemudian menggunakan WSGI. Tapi kalau bisa diinstal di lokal dulu agar Bapak Ibu bisa coba sendiri inference-nya di lokal sebelum di-upload nanti di OJT nanti di server, seperti itu. Ya, ini sudah dilengkapi cara install dan membuat aplikasi Flash. Ya, ini caranya.
Ya, kita buat, nanti bisa diikuti. Kemudian setup juga agar Apache-nya bisa nyambung ke Python. Ini dengan menggunakan WSGI, bisa diikuti juga ini. Ini skripnya udah disimpan, bisa dicoba ya. Nanti strukturnya seperti ini, Bapak Ibu. Program atau model kita nanti akan disimpan di dalam lokasinya itu sejajar dengan init.py. Sehingga nanti pembacaan modelnya ini langsung dekat gitu modelnya. Ya, mungkin silakan jika ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Optimasinya pakai apa ya? Maksudnya di sini optimasi untuk melakukan inference-nya nanti kita coba ya. Beberapa kemungkinan optimasinya menggunakan apa. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Ya, sambil menunggu pertanyaan, jadi untuk on-job training nanti, itu akan dibagi per kelompok, dan juga tujuannya adalah bukan hanya melatih model. Jadi kalau melatih model kan sudah bisa semua ya, tapi nanti model yang sudah dilatih ini bagaimana caranya dijalankan di dalam lingkungan production server. Sehingga nanti ya kalau saintis biasanya kan hanya sampai pemodelan. Nah, tapi kalau realnya nanti di lapangan ya, kalau menjadi praktisi ya harus bisa dijalankan model kita ini di lingkungan produksi gitu kan, tujuannya seperti itu. Nah, itulah tujuan on job training kita. Nanti studi kasusnya akan menyesuaikan dengan masing-masing kelas. Tapi semuanya ini harus bisa dijalankan di dalam lingkungan produksi, bukan hanya di development model. Ya, jadi seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Pakai Django bisa nggak? Bisa, silakan Pak. Jadi pilihannya boleh Django. Kalau mau menggunakan pemrograman lain juga boleh. Dengan Golang silakan. Dengan Golang juga bisa. Tapi kan kalau Golang modelnya kita training dengan Python, nggak ketemu gitu cara menjalankannya gimana gitu. Kecuali kalau model yang sudah dibentuk tadi kita sederhanakan dalam bahasa lain, itu bisa sebenarnya diakalin. Nanti misalnya dengan bahasa C gitu. Nah setelah jadi bahasa C kan di Golang juga bisa dibaca gitu. Seperti itu ya. Silakan ada pertanyaan dulu sejauh ini. Baik, ini sambil kita menunggu pertanyaan. Mungkin yang belum dibahas adalah bagaimana cara menyimpan model ya. Jadi kalau di Keras itu ada namanya save model. Ya, jadi di Keras itu ada namanya nah ini. Ya, jadi setelah kita fit ya, kita latih dengan menggunakan deep learning ya misalnya di sini. Ini kan pembentukan model sequence-nya. Kemudian kita latih dengan menggunakan deep learning. Kemudian kita simpan modelnya itu ya, ini contohnya SafeWake ya dengan ekstensi H5. Ya, jadi silakan nanti bisa dicoba fungsi namanya SafeWake untuk menyimpan bobot kita ya dalam format .h5. Atau bisa juga modelnya langsung ya. Modelnya langsung juga bisa langsung aja. Oh, ini SafeWake ya. Ini kita ganti save saja ya, save model, itu juga bisa. Nah, setelah itu kita simpan, pindahkan ke dalam mesin produksi. Di dalam mesin produksi ada program untuk load atau baca model kita gitu dengan load
load model atau load weight ya ini. Nah, ini kita load sehingga nanti di mesin produksi sudah dibaca model terbaru. Oh ini model yang kita latih di Google Colab, di copy kan hasilnya seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kalau di ini bagaimana di apa namanya kalau menggunakan scikit-learn bagaimana? Model scikit-learn ya. Ya, bentuknya biasanya pickle. Kalau saya gunakan biasanya pickle. Oops. Oke. Nah, ini sebagai contoh misalkan kita sudah latih ya modelnya dengan misalnya logistic regression. Kemudian kita import pickle-nya, kemudian kita lokasinya kita simpan di sini. Kemudian kita save modelnya. Ya, sederhana sih, hanya di save aja model yang sudah kita latih. Model .fit ini kan sudah kita latih, ya kita simpan di dalam format pickle. Nanti dibaca di dalam production servernya juga sama gitu. Tinggal kita dump aja apa namanya kita restore ya ini seperti ini kita load. Kalau kita simpan ini dengan fungsi dump di sini. Kalau untuk restore-nya kita gunakan fungsi load di dalam pickle gitu. Dan hasilnya nanti sama harusnya. Maksudnya antara model yang kita latih di Colab dengan model yang kita simpan di dalam production di dalam cloud kita itu hasilnya sama gitu. Maksudnya modelnya ya itu juga gitu. Apa yang kita latih itu yang kita inference seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Jika membuat model secara natif bagaimana? Boleh sih kalau mau belajar secara natif. Sebentar ya saya tampilkan dulu. Ya sambil ini silakan kalau ada pertanyaan lagi. Tadi ada yang bertanya kalau membuat secara natif bagaimana? Bisa juga secara natif. Nah, sebentar ya. Misalnya kita nggak pakai Python ya, saya pakainya Golang. Kalau ada pertanyaan lagi silakan boleh ditanyakan. Ini sambil saya cari dulu ya untuk modelnya. Dalam update data model, ketika ada data baru, apakah hanya tambah data atau di training ulang semuanya? Ya, jadi tergantung paper yang dibaca sebenarnya Pak Jamal. Jadi bisa kita training ulang semuanya. Ya sebaiknya sih training ulang semuanya ya. Maksudnya yang yang cukup mudah adalah training ulang semuanya ditambah dengan data baru yang hasilnya lebih baik gitu kan, seperti itu. Silakan di ini kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan dulu sambil saya cari dulu filenya yang tanpa menggunakan apa live.
Kalau di machine learning ada pre-processing dalam membuat model. Saat dipublish, proses data baru yang dibaca itu nanti juga harus dibersihkan. Ya, betul. Terima kasih Pak Albertus ya. Ya, jadi ini yang kelewat tadi. Jadi ketika kita punya pre-processing, kita ada proses-proses lainnya sebelum kita lakukan pemodelan, tentu saja di dalam mesin produksinya itu harus kita lakukan pre-processing juga. Jadi sama persis apa yang dilakukan di dalam proses development model seperti itu ya. Jadi misalkan ada pre-processing, misalnya gambar ya, gambar kita baca, kemudian kita bersihkan yang ada noise-nya. Nah, bersihkan yang ada noise-nya berarti data baru tadi yang di dalam produksi server juga harus sama kita lakukan. Kita lakukan bersihkan gambarnya, kita lakukan misalnya koreksi pixel dan lain sebagainya, itu harus dilakukan. Kalau enggak ya enggak akan bisa jadi tidak jalan gitu. Harusnya kita lakukan itu. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Silakan. Ini saya sudah kirimkan videonya, jadi membuat saya cari-cari nggak ada filenya, mungkin di komputer, nanti saya kirimkan kalau ketemu. Jadi ini membuat neural network tanpa library dan menjalankannya di Golang, bukan di Python, yang di Golang. Neural networknya dengan Golang, jadi tanpa library sama sekali gitu. Itu bisa, tapi ya tujuannya buat apa sebenarnya kalau kita buat sendiri tanpa library, kecuali buat riset gitu ya, atau misalkan kita mau mengetahui mekanismenya lebih dalam, ya itu baru kita buat sendiri tanpa library, itu bagus gitu. Tapi kalau misalkan mengejar praktisi cepat dan lain-lain, ya lebih baik kita gunakan library yang sudah ada. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ya, jadi mungkin untuk hari ini summary-nya kita sudah coba belajar konsep dari inference. Nanti di hari Jumat kemungkinan kita akan coba menjalankan apa yang sudah kita pelajari ya selama training ini di dalam lingkungan production ya. Jadi pertanyaan production, sehingga nanti kita ini ada pertanyaan ya. Baik. Maksudnya yang mana ya tadi ya? Saya tadi cari-cari aja sih di situs Stack. Tentang ini ya, learn dan save. Ya, ini tentang save dan restore model. Ya, nanti bisa dibaca di link ini. Ini buat save dan restore model dalam bentuk pickle. Ya, jadi summary-nya hari ini kita sudah belajar inference machine learning dan deep learning secara teori. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba jalankan untuk kasus-kasus yang berbeda, baik itu NLP, GAN, image, ya, dan juga kasus data science, sehingga nanti outputnya itu, inputnya bisa berupa data asli, dan outputnya itu berupa prediksi, bisa regresi, bisa clustering, ya, dan lain sebagainya. Jadi sehingga hasil yang kita latih itu tidak hanya, maksudnya hasil training ini tidak hanya kita membuat model saja, tapi model yang sudah dibuat, bagaimana caranya bisa kita jalankan di lingkungan produksi, ya, atau production environment atau production server. Ya, mungkin itu saja untuk hari ini, Bapak Ibu, terkait dengan inference machine learning dan deep learning. Nanti kita ketemu lagi di hari berikutnya. Tidak ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, oke. Ya, kalau tidak ada, kita akhiri. Terima kasih. Selamat malam.